mitologi Yunani, dahulu kala laba-laba adalah seorang gadis cantik bernama Arachne asal Maionia di daerah Asia Minor. Namun pada suatu hari Arachne dikutuk Dewi Athena karena membangkang dan sombong. Arachne menganggap dialah manusia yang memiliki kemampuan menenun kain dengan sempurna dan tidak tertandingi. Bahkan dengan sombongnya ia menantang duel Dewi Athena untuk menenun. Namun akhirnya Arachne kalah dan ditemukan menggantung dirinya. Namun karena iba, akhirnya Dewi Athena menghidupkan Arachne kembali, tetapi dalam wujud seekor laba-laba yang sepanjang hidupnya akan menggantungkan dirinya dan terus-menerus mengeluarkan jaring seperti Arachne yang sedang menenun benang. Hewan dengan mitos mengerikan berikutnya adalah hewan aye-aye. Aye-aye adalah salah satu primata paling langka dan unik di dunia. Aye-aye ditakuti oleh penduduk Malagasy sebagai hewan ajaib yang diyakini membawa pertanda kemalangan dan kesialan, bahkan kematian jika ia muncul di desa-desa setempat, sehingga mereka pun sering dibunuh. Bentuk aye-aye memang sedikit menyeramkan, yaitu aye-aye memiliki panjang tubuh sekitar 40 inci, berekor lebat dan memiliki berat tubuh berat sekitar 2 kg. Aye-aye memiliki sepasang mata bulat besar, rambut hitam dan telinga berbentuk sendok besar, dan memiliki 5 jari tangan dengan kuku datar dengan jari tengah yang panjangnya 3 kali lipat jari yang lain. Pada abad pertengahan adalah masa-masa yang sulit untuk para kucing di Eropa. Mereka dianggap sebagai penyihir yang bersekutu dengan setan. Dan karena tahayul ini, banyak kucing yang tewas karena dibantai. Bahkan orang-orang Eropa mendapat bayaran untuk kekejaman yang mereka lakukan pada kucing. Dengan jumlah kematian kucing yang begitu banyak, membuat populasi pengerat atau tikus menjadi tidak terkendali, penyebab banyak penyakit. Akhirnya mitos kucing sebagai penyihir pun diluruskan oleh orang-orang Eropa karena kemampuan mereka berburu. Namun sampai saat ini orang masih percaya bahwa kucing hitam adalah pembawa sial. Namun berbeda lagi dengan bangsa Jepang dan Cina yang justru menganggap kucing sebagai sosok pembawa keberuntungan. Sementara orang Mesir kuno menganggap kucing sebagai penjelmaan Dewi Bas yang dikenal sebagai Bastet atau Tet. Bahkan hukuman untuk pembunuh kucing saat itu adalah hukuman mati. Begitu dihormatinya seekor kucing, maka mayatnya akan dimumikan layaknya manusia. Hewan yang memiliki mitos mengerikan selanjutnya adalah anjing. Anjing dipercaya sebagai hewan yang memiliki insting dan naluri untuk memberikan peringatan dini pada pemiliknya tentang suatu kejadian atau keadaan tertentu. Sebagian orang percaya jika melolong pada malam hari itu bisa diisyaratkan ada makhluk halus jahat yang akan mengganggu di sekitar. Di tempat lain dipercaya lolongan anjing pada malam hari diartikan pertanda peristiwa atau bencana segera datang. Sementara mitos lainnya adalah jika anjing mendengkur atau ekornya terlipat ke bawah berarti ada makhluk halus di sekitar. Kemudian, burung hantu yang dikenal sebagai burung raja mitos. Selain mempunyai nama yang menakutkan dan wajah mengerikan, aktivitasnya pun dilakukan di malam hari. Karenanya, berbagai mitos dan kepercayaan mistis sering disandangkan pada burung hantu ini. Burung hantu dipercaya sebagai pemberi tanda buruk termasuk kematian. Bahkan, banyak yang beranggapan burung hantu merupakan penjelmaan hantu atau binatang peliharaan hantu. Mitos ini semakin mengukuhkan nama burung ini sebagai burung hantu. Di mancanegara, mitos tentang burung hantu juga banyak berkembang seperti sebagai perlambang kematian dan kesialan. Namun tidak semua mitos burung hantu bernuansa mengerikan. Oleh bangsa Indian, burung hantu dianggap sebagai penolong dan perlambang kebijaksanaan. Pada masa Yunani, burung ini diyakini sebagai pelindung pasukan yang bertempur. Pun di Inggris, burung dari ordo Strigiformes ini dipercaya membawa keberuntungan.
Toke adalah hewan yang kerap ditemui di pohon-pohon, di pekarangan, dan di rumah-rumah, terutama di pedesaan dan tepi hutan. Yang paling populer dari toke adalah suara teritorialnya yang keras dan khas. Toke, yang akhirnya menjadi dasar penyebutan nama hewan yang satu ini. Banyak sekali mitos yang berkembang di masyarakat, seperti toke adalah hewan yang digunakan untuk kepentingan sihir yang bisa mendatangkan kekayaan. Nah, di tempat lain juga dikatakan toke merupakan bentuk lain dari jin, setan, dan hantu. Dari dasar itulah orang-orang percaya ketika toke mengeluarkan suara, maka saat itulah ada makhluk halus di sekitar toke berada. Dan hewan yang memiliki mitos mengerikan yang terakhir adalah ular. Salah satu hewan yang ditakuti oleh manusia ini sering dilambangkan dengan sesuatu yang jahat dan mengerikan. Sebagian orang pada zaman dahulu percaya ular adalah jelmaan iblis. Dan sebagian lagi percaya justru iblis hanya memanfaatkan ular untuk memperdaya manusia agar berbuat dosa. Dalam mitologi Yunani diceritakan tentang Ekidna, makhluk setengah ular yang merupakan ibu dari seluruh monster jahat yang ada di dunia. Meski ular merupakan hewan yang sering melukai bahkan membunuh manusia, namun sebagian manusia menjadikan ular sebagai hewan peliharaan dan sebagian lagi percaya ada beberapa jenis ular tertentu yang suaranya mampu mengundang kedatangan makhluk halus. Hingga saat ini kehadiran ular dalam kehidupan manusia, entah dalam mimpi ataupun bertemu fisik, sering dianggap sebagai pertanda buruk seperti niat jahat seseorang, kesialan, musibah, bahkan penyakit. Pemirsa, itulah ketujuh hewan yang memiliki mitos mengerikan versi on the spot.